Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Shalom keluarga, saat teduh bersama. Kita akan masuk hadirat Allah sama-sama. Kita buat tekad di tahun ini. Kita mau tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi karena Tuhan punya pahala yang besar bagi setiap orang yang mencari wajah-Nya. Hamba-Mu mengakui kalau ketika hati kami jauh, pencobaan dan dunia menjadi begitu penuh daya tarik. Tapi waktu kami dekat dengan Engkau, hal-hal yang dulu kami banggakan, hal-hal yang betul-betul mencuri perhatian, jadi seperti sirna, jadi bayang-bayang saja. Sekarang kami tahu dekat padamu ada kemenangan. Di dekatmu ada holiness, ada kekudusan. Hamba-Mu berdoa di tahun yang baru yang telah Kau beri, agar umat Tuhan berjalan dalam kekudusan. Suatu pesan yang sangat penting Tuhan, tanpa kekudusan atau kesucian hati kami tidak akan melihat Tuhan. Suka tidak suka, populer atau tidak, Hamba-Mu harus memberitakan firman ini ya Tuhan, agar kami semua keluarga saat teduh bersama menang dan menjadi lebih dari pemenang tahun ini. Kami tidak mau jatuh bangun lagi. Ampuni semua dosa kami, apalagi yang di tahun yang sudah kami lampaui. Kami percaya di tahun ini kami akan beda, karena Allah akan bekerja dengan begitu luar biasa dalam diri orang percaya. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, hamba akan mengajarkan kebenaran yang memerdekakan. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tahun yang baru, mumpung masih awal-awal nih, harusnya kita punya goal bukan hanya, tambah gelar, makin pintar, atau semakin kaya, populer, semakin banyak pengikutnya. Saya rasa ada hal tertentu yang perlu kita kurangi. Dan itu pun kemenangan luar biasa, yaitu dosa. Bagaimana kalau kita jadikan salah satu goal kita tahun ini adalah kita akan lebih sedikit berdosa. Tanpa dosa maksudnya kalau manusia hidup pasti ada salah. Pasti kita belajar dari kesalahan. Bukan dosa yang disengaja maksud saya. Tapi nggak sengaja aja kita masih kadang-kadang blunder sendiri kok. Dengan diri sendiri. Tapi kalau kita jadikan itu goal. Seperti Yesus bilang gini sama wanita berzina. Waktu dia tertangkap basah. Go and sin no more. Aku tidak menghukummu. Aku tidak menghakimimu. Aku tidak menuduhmu. Aku tidak marah padamu. Go, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam bahasa Inggrisnya, sin no more. No more sin. Mari kita jadikan satu kerinduan, lifestyle gaya hidup kita berubah tahun ini. Apa yang mendukakan hati Allah, apa yang mendukakan rohnya di tahun yang lalu, di tahun 2023, atau tahun-tahun sebelumnya, kita nggak akan repeat di tahun ini. Nggak ada repeat order segala sesuatu yang membuat Tuhan sedih. Saya percaya Tuhan akan mengajari kita bagaimana caranya mengalahkan dosa pada pangkalnya. Ular itu kalau kita mau lawan, ular beludak, itu pas dia baru menetas. Atau kalau bisa, pas masih di dalam telur itu kita injak. Jadi jangan pernah kita itu lawan ular pada kepalanya. Biasanya kalau kita mau jinakkan ular, lihat itu pawang ular, pegang dulu ekornya, lalu setelah itu pegang lehernya. Yang penting ya, pencobaan itu harus dikalahkan dari sejak awalnya. Karena itu saya berikan judul seluk-beluk pencobaan dan penangkalnya. Dengan harapan tahun ini jangan sampai ada seorang pun di antara kita padahal janji Tuhan begitu indah, kita didiskualifikasi karena jatuh dalam dosa. Itu rancangan iblis atas hidupmu dan hidupku. Rencana setan adalah membuatmu disqualified, membuatmu tidak layak menerima berkat Tuhan seperti Esau yang mencarinya dengan air mata, kehilangan hak kesulungannya. Tuhan, dia nggak bisa halangi Tuhan berjanji, dia tidak bisa mencegah Tuhan memberkati. Tapi sang penerima yaitu kita, dia bisa mendiskualifikasi. Kalau kita mengikuti si ular tua, berabe jadinya, celaka. Bukan Tuhan, tapi kalau kita memilih ikut setan dan jatuh dalam perangkapnya, kalau janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita, bukan dari sisi Tuhan yang ingkar, tapi dari sisi kita yang jatuh ke dalam kesalahan. Saya percaya bersama Roh Kudus kita bisa kalahkan semua tipu daya. Memang si ular itu sangat licik, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkannya. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1-8. Manusia jatuh dalam dosa, kita akan pelajari seluk-beluk pencobaan. Gimana caranya menetralisir itu, bisa mengalahkan di depan. Jangan tunggu sampai terlambat, semuanya runyam.
Apa yang lebih baik daripada bertobat bagi orang yang sudah bertobat terima Yesus, daripada bertobat terus, yang lebih baik daripada bertobat adalah mengalahkan si setan. Tidak perlu kita datang menyesal, yang tersisa hanyalah kemenangan. Saya doa supaya hidupmu mengalami terobosan baru. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Berhenti sampai ayat 3 saya jelaskan dulu. Ayat 1, adapun ular ialah paling cerdik, yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Hari itu iblis muncul manifestasi dalam bentuk wujud seekor ular. Dan dia bicara, karena memang ular sendiri secara natural, dia kamuflase. Dia bisa bersembunyi, dia itu bisa gerilya. Dan ular itu bisa seperti bunglon gitu, ada ular tertentu yang bisa menyesuaikan dengan surrounding. Kalau dia di pasir, dia berbentuk seperti itu, warna pun bisa berubah. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Dalam hal ini Tuhan referensi tentang setan. Berarti temptations are very tricky. Pencobaan itu sangat-sangat licin dan licik sekali. You and me, kita harus hati-hati. Pencobaan itu kalau fair bukan namanya pencobaan. Godaan itu kalau fair bukan namanya godaan. Namanya pencobaan dan godaan itu sangat tricky. Mana ada sih, ada manusia yang ingin jatuh? Nggak ada kok, pada mulanya Adam dan Hawa ingin benar. Mana ada sih orang baik-baik dengan Tuhan lalu mau buruk? Pencobaan itu bukan harapan kita, tapi kejadian. Karena itu kita harus mengerti bagaimana pencobaan atau setan beroperasi. Dan kita harus juga memahami bagaimana Allah bekerja. Bekerja samalah dengan Tuhan, jangan bekerja sama dengan setan. Bekerja sama dengan Tuhan berakhir kemuliaan. Bekerja sama dengan setan berakhir kebinasaan. Nanti kita mau salahkan siapa kalau kita ikut setan waktu kita kena getahnya? Ya salah sendiri. Tinggal penyesalan. Janganlah hidupmu itu dipenuhi hanya dengan penyesalan melulu. Harusnya hidup kita itu penuh dengan kesaksian, kemenangan. Adapun ular ialah yang paling cerdik, ya kan? Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu ngomong gini sama perempuan itu. Perhatikan kata-kata ular ini. Tentulah Allah berfirman. Jadi setan pun bisa pakai ayat. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Mirip tapi tidak sama. Tuhan gak pernah berkata semua pohon dalam taman ini. Tuhan bilang semua kecuali satu. Di sini ada satu ayat yang direvisi. Yang dikorting sama iblis. Atau lebih tepatnya bukan dikorting, ditambahin. Semua. Berlebih-lebihan lah. Ini namanya hiperbola. Melebih-lebihkan sesuatu. Dusta putih. Kedengarannya mirip. Tapi kalau kita teliti, Tuhan gak persis ngomong itu. Ini ayat gak presisi. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Karena kita tahu bahwa setan itu licik. You keep your faith simple. Keep your thought simple. Keep your heart and feeling simple. Karena kita tahu siapa yang kita hadapi itu orangnya, itu apa ya, ini seperti tali yang kusut. Iblis itu bulat sekali. Iblis itu sangat-sangat komplikasi. He's a very complicated person, si setan itu. Gak bisa A-nya di atas A, tidaknya di atas tidak, iya-nya di atas iya. Iblis itu selalu di area abu-abu. Karena kita tahu musuh apa yang kita hadapi dan dia hidupnya lebih lama dari kita. Makanya itu, mari kita jaga hati kita sederhana. Pikiran kita sederhana, perasaan kita sederhana, baca Alkitab pun sederhana. Jangan manfaatkan Alkitab, baca Alkitab, Tuhan ngomong apa dalam konteks yang benar ini. Kita gak perlu jadi seorang ahli teologi kok. Tapi cukup kalau Tuhan ngomong A ya A, gak perlu peneguhan lagi. Tuhan kasih peneguhan ayat ini kalau untuk aku. Kalau Anda baca hari ini, ayat itu untukmu, untuk dirimu. Persis seperti yang Tuhan katakan, lakukan sekalipun tidak ada tanda lagi, tidak ada peneguhan, tidak ada perasaan. Simple obedience will do.
ketaatan yang sederhana cukup mengalahkan setan. Iman percaya yang sederhana. Kalau Tuhan berkata, Anda percaya. Gak usah ayat ini harus dibumbui apa baru Anda lebih percaya. Karena setan itu beroperasi dengan cara begitu. Dia itu beroperasi dengan cara mempertanyakan lagi apa yang sudah jelas. Tentulah, udah gak enak tuh di depan. Tentulah Allah berfirman, kalau tentu ngapain kamu singgung lagi? Ya udah kan, harusnya iblis gak usah diajak dialog di sini. Kesalahan Hawa nih. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kayak bohongin anak kecil gitu loh. Ayat 2 ini sudah salah. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Memang betul, informasi nanti berikutnya ini, jawaban Hawa tepat sekali. Namun dia salah alamat. Jangan ajak bicara. Kalau orang hanya memancing saja. Miliki hati yang berhikmat. Ada orang tertentu hanya ingin berdebat. Udah gak usah, doakan aja. Dalam hal ini, setan hanya ingin menjerat. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Di sini dia sudah mulai kepleset. Kok bisa dia mulai terpleset? Sebentar lagi terjerat. Tidak mulai terjebak dia. Karena kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan tidak pernah berkata jangan kamu raba. Jangan kamu makan. Tapi di sini dia sudah mulai masuk dalam bisnisnya iblis. Menambah-nambahi dan mengurang-urangi. Ya, tadi ditambah-tambahkan, Hawa ikut-ikutan. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Ini seperti orang yang waktu dicobai sudah merasa berdosa. Pernah gak ngerasa gitu? Waktu kita baru digoda, kita udah merasa berdosa. Padahal Tuhan gak pernah berkata pencobaan itu dosa. Kalau kita nurut sama pencobaan itu, kita buahi pencobaan itu dengan respon hati yang salah, lalu dengan kelakuan atau perbuatan, nah jadi dosa. Jangan kamu makan ataupun raba. Tuhan tidak berkata raba itu dosa. Kalau misalnya Hawa hanya meraba, saya rasa dia nggak akan jatuh dalam dosa dan bawa seluruh dunia jatuh bersama dengan dia. Tapi tentunya kalau dia sampai meraba, ya itu sudah kalah. Ya, meskipun pencobaan sendiri bukan dosa, tapi kalau Anda tidak lari dari pencobaan itu, sebelum Anda jatuh dalam dosa, sebenarnya Anda sudah jatuh. Anda kalah waktu Anda diam saja. Karena pencobaan itu akan menyeretmu keluar dari Tuhan. Makanya Yusuf lari kan, waktu digoda sama istri Potifar. Istri Potifar itu cantik, siapa bilang dia tante-tante. Dia runner up-nya Miss Universe, Miss Egypt atau Putri Mesir. Yang pertama kasih ke Firaun, dia itu petingginya Firaun. Yusuf itu tergoda karena dia adalah seorang laki-laki yang lurus. Dia lari karena dia tahu kalau dia diam di tempat dia pasti jatuh. Karena dia darah dan daging. Yang raba itu nggak perlu ditulis lah raba. Kalau orang itu kalau dia nggak berniat makan, dia pasti tidak akan menoleh ke buah itu. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu binasa. Kenapa Tuhan tidak pernah berkata gitu? If tambah-tambahi. Kalau Anda mulai merasa dosa, aduh seolah-olah sudah jatuh dosa gimana gitu. Padahal belum jatuh. Ingat ya, cepat tengking tuh setan, jangan diajak dialog atau bicara. Jangan diajak diskusi, langsung berkata, di dalam nama Yesus, use the name of Jesus. It's powerful. Pakai nama Yesus. Katakan, iblis kau pergi. Karena iblis itu tukang dakwa. Nama setan atau Lucifer itu artinya pendakwa saudara-saudara dalam iman. Accuser of the saints. Itu arti kata nama iblis. Kalau Anda sudah terdakwa, cepat tengking. Dan pakai klaim yang namanya kuasa darah Yesus. Dia paling takut itu. Karena itu darah penebusan. Itu darah perjanjian. Dengan menyebut darah itu Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda dan saya bergantung pada kuasanya. Waktu kita menyebut nama darah Yesus itu, waktu kita berdoa misalnya, darah Yesus, aku melawanmu dengan darah Yesus, dalam nama Yesus engkau pergi, kita sedang mengklaim kuasa Kalvari. Detik itu kita sedang bergantung pada apa yang Tuhan telah perbuat untuk kita di Golgota. Bukan kesalehan kita, tapi ketaatan Yesus di kayu salibnya. Wah, dia mengerti. Dia melawan seseorang yang tahu apa itu penebusan.
Dia tidak akan berhasil mengalahkan. Aku tidak kudus karena perbuatanku. Aku tidak suci karena kesalehanku. Aku suci karena darah Yesus dan aku mau lari dari pencobaan ini. Iblis kau nyah, mundur dari saya. Bukannya dibegituin, malah Hawa jawab tuh si ular tua. Iya. Tuhan bilang jangan makan, diraba pun jangan. Jadi malah tergoda untuk melihat dan mendekat. Hati-hati ya. Nah, mungkin dari ayat ini mungkin Anda bertanya, mengapa sih Tuhan itu taruh pohon pengetahuan yang baik dan buruk di tengah-tengah Taman Eden? Di samping pohon yang lain ada satu pohon kenamaan, yaitu pohon kehidupan yang tidak dijamah buahnya oleh mereka, padahal kalau makan itu mereka hidup kekal. The tree was there. Pohon itu ada di situ. Karena manusia diciptakan dalam gambaran rupa Allah, manusia punya pilihan. Kalau tidak ada di sana berarti kita hanya Pinocchio, kita berarti hanyalah manusia boneka. Tapi Allah taruh yang namanya pohon itu di sana, karena kita punya kehendak bebas. Ya kan tidak usah ditaruh sana kan nanti gara-gara itu lihat sekarang. Dunia begitu sengsara, manusia jatuh dalam dosa. Bayangkan jikalau Anda sekarang disekap oleh orang, ditaruh di cuman berapa meter kali berapa meter itu ruangan, digelapin atau dipegang seperti ini, dipegang dengan paksa oleh 2-3 orang. Suka enggak? Enggak suka, karena kita mau bebas. We must have our freedom. Dan Tuhan tahu sifat manusia itu. Tuhan membiarkan manusia menjadi manusia di Taman Eden. Kasih pohon itu. Tuhan tidak suruh mereka makan dari pohon yang salah. Dan pohon yang benar sudah ada di depan mereka, tinggal mereka petik buahnya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Jadi ayat ini jangan dipakai dengan cara yang salah dalam pemahamannya. Ayat ini sebenarnya indah. Tuhan taruh pohon itu. Dan saya yakin kalau mereka makan dari pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu pun akan segera ditebang Tuhan. Tapi hari itu, Hawa terpancing dia. Dia berkata, jangan kamu makan, kata Tuhan. Jangan raba buah itu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu ayat 4. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, si ular berdosa. Kamu tidak akan mati. Memang betul sih, Adam dan Hawa setelah makan buah itu kan gak langsung mati kan. Iblis menyembunyikan arti sesungguhnya mati, yakni binasa. Setan itu paling pinter main trick of words atau menjebak dengan kata-kata. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini dusta putih. Hati-hati. Ada banyak sekali magic show yang terjadi. Gak tentu napak mata itulah realita. Setan tuh paling pintar menyembunyikan kebenaran. Karena itu si Hawa sudah mulai masuk dalam jebakan di ayat 4 ini. Dia mulai kebingungan. Ajak bicara setan, Anda akan bingung. Tapi tutup telinga terhadap kata-kata yang bukan dari Tuhan. Waktu Anda renungkan firman Tuhan, percaya apa adanya, maka pikiran Anda akan terang. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 5 coba saya jelaskan. Tetapi Allah mengetahui, kata setan kepada wanita itu, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan, perhatikan, menjadi apa? Seperti Allah. You will be like God. Ini pancingan. Karena menjadi seperti Allah, like father, like son, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Putra ya pasti mirip ayahnya. Nggak ada yang salah sih. Menjadi seperti Allah kedengaran baik dan itu memancing interest atau memancing rasa ketertarikan Hawa. Wow, menjadi seperti Allah. Tapi jalannya salah dengan mencuri buah. Jalannya salah dengan memaksakan kehendaknya. Tapi caranya tidak dibenarkan dengan melanggar firman. Hati-hati, setan biasanya akan menunjukkan hasil akhirnya. Wow, nikmat loh, kamu bisa kaya. Nanti semua orang bisa suka sama kamu. Tapi dia tutup jalannya. Dan dia buat kita jadi tidak peduli cara kita ke sana. Dan tidak lagi mempertimbangkan suara Allah dan apa yang Tuhan sudah peringatkan kepada kita atau perintahkan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, that's the desired outcome atau hasil akhir yang diinginkan.
tahu tentang yang baik dan yang jahat, bukan hanya seperti Allah, karena memang manusia diberi kerinduan untuk menjadi seperti Tuhan, dan itu nggak salah. Tuhan ciptakan kita demikian dalam gambaran rupa Allah, bukan? Dan bukannya kita sekarang, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya ini, setiap hari kan keinginan kita menjadi seperti Kristus. Tapi menjadi seperti Allah tidak sama dengan menjadi Allah. Yang dimaksudkan iblis ini, kamu makan aja dari buah itu. Kamu makan tuh buah itu dari pohon itu. Supaya kamu jadi Allah atas hidupmu sendiri. Kamu yang nentukan apa yang bagus. Kamu yang pilih sendiri apa yang kamu mau. Semua bukan sesuai kehendak Allah, tapi sesuai kehendakmu. Keinginanmu yang jadi, bukan keinginannya. You know what's good for you. Gak ada orang lebih tahu apa yang baik untukmu, apa yang paling cocok untuk Anda, kecuali Anda sendiri. Udahlah, gak perlu Tuhan kok. You don't need God. And the word of God dan firman Tuhan itu akan mengambil kebahagiaanmu, mengambil kebebasanmu, mengambil kemerdekaanmu. Mulai twisted atau mulai bengkok tuh pikiran Hawa. Di detik ini sudah bahaya, alarmnya nyala. Danger, danger, danger. Dia belum jatuh, tapi sebenarnya dia sudah jatuh di dalam hatinya. Kelakuan belum, tapi di sini dia punya kemauan, sudah ditawan oleh setan. Kamu akan jadi Allah atas hidupmu sendiri. You don't need God. Malah justru kalau kamu jadikan dia Allahmu, wah, dia jajah kamu, kemerdekaanmu. Kamu gak bebas kan? Makan buah ini aja gak bisa. Coba bayangkan, setan tuh paling pinter, paling licik untuk buat kita fokus kepada apa yang kita gak punya. Sehingga si Hawa lupa, semua pohon yang lain itu, termasuk pohon yang lebih indah yaitu pohon kehidupan, itu jauh lebih banyak. Dan itu semua miliknya. Dia boleh makan dari pohon manapun juga buahnya. Sebenarnya dosa itu overestimasi, overpromosi. Sebenarnya dosa itu minoritas. Di Taman Eden itu cuma satu pohon doang. Pohon yang lain jumlahnya entah berapa, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin ada ratusan ribu pohon. Semuanya itu boleh dinikmati kok. You can enjoy life without sin kok. Anda bisa menikmati hidup tanpa dosa kok. Kenapa orang itu fokusnya ke nafsu? Kalau gue gak dapat itu, gue gak happy. Saya gak happy, hidupku tidak berarti. I'm not fulfilled. Rasanya batinku kosong. Pikirannya perempuan itu aja. Laki itu aja. Pikirannya cuman keinginan kita. Pokoknya yang selama ini kita damba-dambakan itu saja. Uang melulu. Pokoknya ada sesuatu yang belum kita miliki. Uang sih punya, tapi tambah 01 di belakangnya belum. Selalu yang membuat kita happy adalah kalau tambah 01 lagi di belakang, setelah ketambahan 01 lagi di belakangnya. Setan tuh selalu buat kita mikirkan apa yang kita belum miliki, baru buat kita happy. Dia kepancing nih, dia sudah mulai kepancing. Kamu gak punya kebebasan, kamu dikekang oleh Tuhan. Karena itu gini, kalau kamu mau tahu yang baik dan yang buruk, kalau kamu mau belajar sesuatu yang baru hari ini, makanlah. Setelah kamu makan, kamu akan tahu. Gini loh, kita semua punya kebebasan ya. Saya kasih satu contoh. Kita tidak perlu jatuh dari loteng tinggi dulu untuk bisa mengenali, mengetahui, dan mengalami gravitasi. Tuh, kan terserah aku kan. Misalnya saya mau naik ke sebuah gedung namanya 101 di Taiwan. Itu tingkatnya 101 tuh. Saya nggak perlu berkata, it's my life, hidupku. Karena saya kepingin tahu ilmu gravitasi, saya mau tahu ilmiah ini, saya lompat dari sana untuk mengenali apa itu gravitasi. Sampai bawah, mati. Kita tidak perlu pakai freedom kita untuk belajar sesuatu yang salah. Nggak perlu. Kita tidak perlu pakai kebebasan kita. Untuk begitu, buktinya orang-orang yang sekarang di neraka, yang nanti juga dilempar ke lautan api, di sana mereka akhirnya tahu semuanya. Tapi mereka tidak bertobat di situ kan. Tidak perlu seseorang belajar seksualita lewat pornografi. Supaya aku tahu. Tapi setelah itu terikat atau terbelenggu. Nggak bisa lurus pikirannya. Nafsu, manusia jadi objek. Tidak perlu kita pakai kebebasan kemerdekaan kita untuk tahu
kebenaran. Untuk tahu apa yang baik, apa yang buruk. Simply percaya dan taat pada firman-Nya. Kita akan tahu tanpa harus mengalami bahaya. Kita akan tahu gravitasi dari buku waktu kita sekolah. Tidak perlu kita lompat dari 101 sampai ke bawah meninggal dunia. Saya percaya ada hal-hal tertentu tidak perlu kita coba. Percaya saja kalau itu diberitakan pada kita dan firman Tuhan, pengetahuan umum maupun pewahyuan firman, cukup. Saya rasa belajar dengan cara gitu jauh lebih bagus daripada belajar dari kesalahan sendiri. Setelah kita gagal untuk taat, setelah kita terjerumus. Kamu akan menjadi seperti Allah. You will be God. Itulah intisari dosa. Lalu ayat 6 di sini dia mulai kalah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Untuk pertama kali dalam sejarah ciptaan, hubungan manusia jadi toksik. Disinilah Hawa menjadi toksik bagi suaminya. For the very first time. Tidak pernah yang namanya dosa itu hanya sifatnya vertikal. Dosa itu pasti berujung horizontal. Nggak ada orang berkata, aku misalnya ada anak muda yang terbelenggu pornografi, aku jatuh dalam pornografi nih, materi seperti ini. Nggak ada urusannya kan orang lain kan. Dan saya nggak melukai siapa-siapa. Pasti hubungannya distant. Setelah itu ada sesuatu yang putus secara batin, horizontal, dengan orang-orang yang benar dalam hidupnya. Dengan keluarganya. Pasti ada suatu rasa kesepian, hampa yang tiba-tiba menarik dia menarik dia di ujung kutub satunya lagi. Kalau di dalam keluarganya ada orang hidup dalam kebenaran, kalau dia begitu diam-diam menyembunyikan dosa atau hidden sin, pasti ada sesuatu yang robek itu di tengah-tengah. Belum lagi, orang itu pasti berubah sifatnya jadi emosian. Lalu jadi orang yang mudah menyerah. Segala macam negativitas di dalam perasaan, dalam rohnya, itu akan muncul semua. Gak ada yang namanya dosa itu bisa disimpan. Apapun yang melanggar firman Tuhan berujung toksik terhadap sesama. Tak terkecuali hubungan yang paling intim suami istri. Hari itu pertama kali ada yang namanya pernikahan toksik. Waktu Hawa menggigit gigitan pertama dari buah terlarang itu. Tapi saya ingin Anda untuk memperhatikan kalimat perempuan itu melihat. Sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati. Dosa yang paling susah ditolak adalah dosa yang paling menarik hati kita. Itulah sebabnya sedikit tips bagi orang tua, kalau kita mau ajari anak kita, jangan berhenti di kata jangan. Karena kata jangan itu memancing mereka untuk mau tahu lebih. Dosa itu susah untuk ditolak kalau kita menganggapnya nikmat. Kecuali apabila oleh kuasa Roh Kudus, baik itu lewat pengajaran orang tua atau hamba-hamba Tuhan, atau pembimbing rohani kita, atau waktu kita sendiri baca firman Tuhan bukakan, itu bisa melalui pengajaran seperti itu, atau tiba-tiba dibuat sadar di dalam hati, atau melihat sebuah contoh. Kalau orang-orang yang tergoda bisa melihat, bisa memikir, konsekuensi perbuatannya itu ujungnya pahit, toksik, dan kehancuran, mungkin mereka akan mikir 7 kali dan tidak jadi. Misalnya kalau orang tua kepada anak-anaknya sedikit tips daripada melarang mereka dan bilang jangan, Anda perlu jelaskan ujung perbuatan ini apa, supaya mereka bisa mikir sendiri. Boleh pakai contoh nyata, tapi jangan sebut nama. Karena saya rasa kita tidak perlu menjelekkan siapa-siapa. Kalau selama buah itu sedap kelihatannya, dan pohon itu menarik hati, susah rasanya Hawa di stage atau di level ini dibilang jangan. Susah dia. Dia pasti maju, dia pasti meraba buah itu, memetiknya, dan memakannya, kasih suaminya. The most pleasant sins are the hardest to resist. Unless they see the consequences before they do it. Dosa yang paling nikmat susah dilawan, kecuali mereka melihat konsekuensinya sebelum mereka berbuat. Kita minta sama Tuhan itu. Dari sejak awal waktu saya pertama kali kenal Yesus, berumur 18 tahun, langsung saya cari wajah Tuhan, bukan hanya sekedar mencari semua dalam firman-Nya yang berurusan dengan berkat, tidak. Saya mau kenal jalan Tuhan dan Tuhan bukakan wawasan saya. Hidupmu mesti beda.
Aku membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada satu kalimat yang jadi pegangan saya sejak masa muda saya. Kamu bayar harga, aku akan memakai hidupmu dengan luar biasa. Aku akan memakaimu besar. Itu menjadi iming-iming yang luar biasa saya pegang. Seperti wortel di depan kelinci yang terus berlari atau melompat. Saya berkata, Tuhan, use me. I want to be different. Segala usia tetap sama. Kalau kita melihat Tuhan nikmat dan dosa sebagai penghalang, kemungkinan besar kita akan selalu menang. Kita lihat ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Hari itu masa keluguan manusia sudah lewat. Kalau saya lihat anak kecil ya keluar dari kamar mandi misalnya masih umur 5 gitu. Nah, nggak malu tuh telanjang lari, dia nggak sadar. Lucu itu, dia nggak sadar gimana. Masa-masa keluguan itu lewat dunia. Manusia mulai sadar diri. Dia mulai sadar diri dan mulai bisa punya pikiran ganda. Waktu dia lihat dirinya sendiri, dia bisa licik terhadap orang lain. Dia bisa memanfaatkan. Disitulah manusia mulai berpikiran ganda. Sebelumnya manusia itu polos sekali. Dia berpikiran ganda. Dosa membuat kita kamir. Kamirnya di dalam. Lalu nggak berhenti di situ. Efek samping yang paling parah adalah membuat mereka sembunyi di hadapan Tuhan. Dan sembunyi terhadap satu sama lain. Disinilah permulaan dalam sejarah manusia yang namanya orang itu bisa menyembunyikan sesuatu terhadap sesamanya. Setelah dia menyembunyikan sesuatu terhadap Tuhannya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah, Tuhan Allah, yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk loh ya. Perhatikan hari sejuk, outdoor. Itu hari bukan hari perang, hari damai. Gitu aja bisa bersembunyi. Pernahkah Anda lihat sahabat yang ditipu oleh temannya sendiri? Nggak memusuhi, kok bisa merugikan sahabatnya? Ya manusia. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Suami istri pun kalau itu di luar Tuhan juga tidak menjadi jaminan bahwa dia nak menyembunyikan sesuatu di balik pasangannya. Hari itu manusia berpikiran ganda dan seterusnya. Makanya itu waktu kita datang ke Yesus, apa yang terjadi? Hati kita dibuatnya murni seperti bayi lahir baru kan? 3 poin sini catatlah sebagai rangkuman kita apa yang kita pelajari tentang seluk-beluk pencobaan dan penangkalnya. 1, kita belum berdosa saat dicobai. Lekaslah lari kepada Tuhan. Kadang-kadang lari di sini tuh lari beneran ya, secara harafiah. Kalau perlu lari kepada Tuhan, lari dari dosa. 2 arah nih larinya. Lari ke. Sebab kalau kita nggak lari, tinggal di sana aja. Ya sudah, pada detik ketika kita melihat itu dan mengingini, belum jatuh nih. Detik ketika kita masih berhenti di tempat seperti terpaku, seperti tercengang oleh karena nikmatnya, betapa hebat godaannya. Waktu Anda diam saja mulai melihat itu dengan nafsu, Anda sudah kalah. Belum jatuh tapi sudah jatuh. Karena itu jangan mau mematung di depan pencobaan. Run. Kita belum berdosa saat dicobai, lekaslah lari kepada Tuhan. 2, jangan berdialog dengan setan. Udah, pakailah firman Tuhan. Jangan dialog sama setan lewat pikiran yang salah dan pikiran hiperbola. Jangan tambahin, jangan kurangi. Stay simple. Apa yang ayat katakan, percaya apa adanya. Ala kadarnya percaya itu jangan dikurang, jangan ditambah. Remember precisely what God says about all things. Presisi, ingat sungguh-sungguh. Kalau perlu hafal, saya memori scripture banyak. Saya banyak ingat-ingat ayat. Karena itu bisa handy. Itu bisa sangat-sangat useful, bisa berguna ketika saya dicoba, ketika saya digoda. Saya bisa seperti Tuhan Yesus Kristus, ada tertulis. Ayo, hafalin ayat. Daripada hafalin yang percuma. 3, bawalah ke tempat terbuka. Jangan lari dan buat cawat. Di situ ada kemenangan dari Tuhan. Disinilah yang namanya confess your sin, minta didoakan, terbuka dengan orang-orang yang tepat supaya jangan jadi gosip ria. Orang tua semoga bisa menjadi orang bijaksana. Pembimbing rohani jangan kianati lalu sebarkan rahasia. Bisa pegang rahasia orang, doakan, jangan memanipulasi mereka, jangan memanfaatkan, dan doakan mereka, bimbing ke jalan yang benar. Kita butuh satu sama lainnya. Bawa ke tempat terbuka. Apa yang dibawa ke tempat terbuka? Di situ biasanya lebih besar chance atau kesempatan untuk menang daripada yang ditutup. Biasanya di situ kita jatuh dan tidak ada yang tahu. 3 poin ini Anda catat, taruh di hati, dan saya berdoa tahun ini hidupmu berkemenangan
Jangan sampai didiskualifikasi karena jatuh dalam dosa. Tapi kalau Anda jatuh, cepat bangkit ya. Mungkin susah lah kalau kita langsung targetkan hidup tanpa salah. Tapi saya percaya tahun ini kita akan mengalami kemenangan. Gaya hidup kita akan less and less sin until no more sin. Gaya hidup kita akan semakin sedikit, makin dikit, makin jarang berdosa. Sampai kita menjadi rumah doanya bagi bangsa-bangsa. Saya merasakan Roh berbicara. Roh Kudus. Ada orang tertentu yang mudah terpancing amarahnya. Roh Kudus berkata, setiap kali kau terpancing tergoda, larilah. Gak tentu pergi kemana, bukan berarti langsung bawa mobil, langsung setir, bahaya nanti kalau lagi emosi. Tapi larikan emosimu itu somewhere else. Ini, saya mendengarkan kalimat ini. Ingatlah bagaimana engkau mengasihi orang itu. Jangan lihat hanya pada sesuatu yang Anda keluhkan saat itu. Remember how you love that person. Ingatlah yang baik. Ingatlah hari-hari sebelumnya ketika sesuatu menyenangkan yang dia lakukan terhadap dirimu. Suatu kebaikan, kebajikan. Ingatlah betapa Anda peduli orang itu. Tuhan suruh Anda, kepada siapa firman ini berbicara, marifat ini berkata, untuk lamban dalam amarah. Dengan begitu nanti Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan berkenan mewahyukan dirinya lebih lagi kepadamu di hari-hari yang akan datang. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah akan membuat Anda yang sungguh-sungguh dengar-dengaran dengan dia kecewa. Tuhan itu sayang. Saya bersyukur hari ini, saya bersyukur orang-orang yang sering terpancing emosinya akan jadi lebih lembut hati. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita semua. Tuhan Yesus, hamba berdoa, godaan dari 1001 pencobaan. Masing-masing orang ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan customize sesuatu. Tuhan secara spesifik meletakkan sesuatu dalam jiwa dan roh kami. Hamba berdoa supaya roh taat dan setia, roh takut akan Allah, dan roh iman ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, darah Yesus membasuh setiap kami. Dan kuasa nama Tuhan itu selalu ampuh ketika kami berkata kepada iblis yang sedang mencobai kami, enyahlah. Dia akan lari dari hadapan kami ke 7 arah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Sekarang Anda bisa tuliskan permintaan doa. Kita akan bawa bersama-sama ke hadapan Tuhan Yesus di dalam namanya. Anda sekarang bisa ulurkan tangan ke depan. Saya ingin merasakan beban daripada keluarga saat teduh bersama. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang yang menuliskan pergumulannya di live chat maupun kolom komentar, Tuhan dengar. Hamba tidak bisa membacanya satu persatu, tapi setiap orang yang menuliskan dengan iman, hamba percaya Tuhan Yesus menerimanya di hadiratnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berikan kemenangan dan juga berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak jerat perangkap. Engkau luputkan keluarga saat teduh, dalam profesi pekerjaannya, dalam keluarga. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, Kau bangkitkan orang-orang yang peka dan orang-orang yang taat pada Tuhan dan mengalahkan pencobaan iblis dan mengalahkan setan. Orang-orang yang bisa mengubah keadaan bukan yang diubahkan oleh keadaannya. Orang-orang yang bisa mengatasi situasinya. Orang-orang yang bisa jadi berkat dan jadi jawaban. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pemenang-pemenang tahun ini ya Tuhan Yesus, menjadi lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Anda bisa meletakkan tangan. Saya merasakan ada satu orang yang penyakitnya aneh, tapi penyakitnya serius, bukan psikis, sungguhan sakit di tubuh dan di organ-organnya. Penyakitnya aneh kata Tuhan, dan penyakit itu datangnya dari iblis. Dan ini bukan penyakit karena lifestyle-nya apa, penyakitnya serius, penyakitnya berat, dan itu pindah-pindah sebentar ini sebentar sana, dan menghasilkan kerunyaman.
banyak sekali kerusakan terjadi in your body, di dalam badanmu. Sekarang saya akan tengking itu, dan pada siapa Tuhan berbicara ini, Tuhan membebaskanmu sekarang. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, oleh darah Yesus Kristus, aku tengking perbuatan iblis itu. Bukankah untuk ini anak Allah dinyatakan, anak manusia dinyatakan untuk menghancurkan perbuatan setan. Aku hancurkan dan aku deklarasikan dengan iman dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Sebelum satu lagu terakhir kita nyanyikan bersama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Jalur kemenangan kau tempuh mulai hari ini di 2024 penuh dengan victory. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. God bless you.